Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para penonton. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Huri Suhendi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi, dan terima kasih juga kepada teman-teman R7A sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Perguruan Rakyat 1 pada materi SPLDV. Untuk latar belakangnya sendiri, Presiden Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo menegaskan dalam pidatonya Indonesia Emas 2045 bisa diraih dengan catatan perencanaan yang baik, juga diikuti dengan kemampuan eksekusi yang baik. Untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu memperhatikan kualitas pendidikan yang ada. Salah satu faktor dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045 adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia tergolong rendah, terutama pada pembelajaran matematika. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, menurut Afid et al. Dalam penelitiannya tahun 2023, pendidikan merupakan sektor utama negara karena dengan pendidikan, negara dapat menghasilkan generasi yang cerdas dan dapat aktif berkontribusi pada kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian menurut penelitian Nuriyastuti tahun 2018, mutu pendidikan di Indonesia tergolong rendah terutama pada pembelajaran matematika. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan antara lain sarana dan prasarana yang belum mencukupi, rendahnya kualitas tenaga pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru, dan kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan yang ada. Ada juga melalui penelitian Ramadan et al. Tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa karena pembelajaran masih bersifat konvensional yang berpusat kepada guru, mengakibatkan kemampuan komunikasi matematis siswa rendah. Kemudian juga ada penelitian dari Yulianti et al. Tahun 2022 juga melihat kurangnya kemampuan komunikasi matematis pada siswa di sekolah menengah kejuruan atau SMK, karena guru lebih banyak menggunakan pendekatan ceramah. Melalui hasil observasi dan wawancara saya di SMP Perguruan Rakyat 1, saya menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong rendah. Ini terlihat dari hasil belajar mereka pada nilai sumatif tengah semester yang jauh di bawah KKM, yang dimana mereka mendapatkan seluruh siswa kelas 8 mendapatkan nilai 51, nilai rata-ratanya, sementara nilai KKM yang ada itu 72 menurut sumber guru matematika SMP Perguruan Rakyat 1. Kegiatan belajar matematika memerlukan kemampuan komunikasi matematis yang baik tentunya untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Dalam materi sistem persamaan linier, seringkali siswa tidak dapat menuliskan bentuk soal cerita menjadi bentuk persamaan matematika. Sehingga saya sebagai peneliti memutuskan untuk membeli judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Perguruan Rakyat 1 pada materi SPLDV. Kemudian saya mengidentifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia melalui dan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya hasil belajar matematika siswa di SMP Perguruan Rakyat 1. Dari data nilai rata-rata sumatif tengah semester tahun ajaran 2024 atau 2025 menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan. Kemudian ada kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa di mana siswa belum mampu menghubungkan ide pikiran mereka ke dalam bentuk bahasa matematika seperti simbol-simbol dan rumus, serta mengembangkan konsepnya melalui lisan dan tulisan. Dan juga pendekatan pembelajaran yang kurang variatif di mana guru-guru masih menggunakan metode konvensional, sementara ada metode pembelajaran lain yang sebenarnya lebih efektif untuk diterapkan. Dan terakhir, dalam materi persamaan linier, seringkali siswa tidak dapat menuliskan bentuk soal cerita menjadi bentuk persamaan matematika. Kemudian, batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi matematis sebagai variabel Y-nya, dengan indikatornya sebagai berikut.
Yang pertama, ekspresi dan interpretasi pemikiran matematis. Kedua, penggunaan bahasa dan simbol matematis. Ketiga, penerapan konsep dan representasi visual. Yang keempat, argumentasi dan penyusunan kesimpulan. Adapun materi dalam penelitian ini yang akan peneliti fokuskan adalah sistem persamaan linear dua variabel, dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMP Perguruan Rakyat 1 tahun ajaran 2024-2025. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah dibuat, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas selanjutnya, yaitu bagaimana tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 8 SMP Perguruan Rakyat 1 pada materi SPLDV. Kemudian tujuan penelitiannya adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 8 di SMP Perguruan Rakyat 1 pada materi SPLDV. Kemudian kegunaan penelitian ini secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar ilmiah bagi setiap pembaca sehingga dapat memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan untuk penelitian selanjutnya. Nah, kegunaan secara praktis, kegunaan secara Kegunaan secara praktis bagi guru matematika ya tentunya guru dapat memberikan model pembelajaran matematika yang tepat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa agar siswa juga lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk siswa sendiri, siswa dapat mengetahui kemampuan komunikasi matematis yang nantinya bisa dapat digunakan untuk menganalisis soal, mengerjakan soal, dan mengevaluasi soal. Kegunaan bagi sekolah, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan untuk guru, serta sekolah dapat mendukung untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Nah, kegunaan untuk peneliti lain yaitu dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber riset penelitian agar bisa dibuat lebih berkembang dalam materi dan pembelajaran yang berbeda untuk mengoptimalkan mutu belajar matematika siswa di sekolah. Kemudian landasan teori yang saya gunakan, teori pertama yaitu menurut NCTM tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan 5 kemampuan dasar, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi. Dalam 5 kemampuan tersebut, kemampuan komunikasi matematis menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika yang sangat penting. Nah, menurut Rashid, teori dari Rashid tahun 2019, komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide matematika baik secara lisan, dengan menjelaskan atau berdiskusi, maupun tulisan, dengan membuat persamaan, gambar, dan tabel. Yang berarti kemampuan lisan digunakan oleh siswa untuk dapat berdiskusi dengan teman atau guru dan digunakan untuk menjelaskan hasil jawaban pada saat presentasi. Sedangkan kemampuan tulisan digunakan siswa untuk membuat sebuah model matematika dari sebuah soal cerita, membuat sebuah tabel dan diagram dari angka-angka yang disajikan, dan membuat sebuah gambar dari soal-soal seperti geometri. Kemudian ada teori dari Warnawati et al. Tahun 2023 yang menjelaskan terdapat 3 aspek utama kemampuan komunikasi matematis, yaitu menulis teks, menggambar, yaitu tabel, diagram, dan grafik, dan ekspresi matematika. Yang dimana siswa juga harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan ulang konsep dengan bahasa mereka sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan menurut Darto tahun 2021, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat diidentifikasi melalui aktivitas seperti menulis, berdiskusi, membaca tabel atau grafik, menjelaskan jawaban dengan kata-kata sendiri, dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada teori dari Hidayat et al. Tahun 2023 yang menambahkan bahwa kemampuan komunikasi matematis mencakup kemampuan menyampaikan ide atau gagasan matematika
baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan memahami dan menerima ide matematika dari orang lain dengan cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk memperdalam pemahaman dan cara menyelesaikan masalah matematika. Yang kemudian berdasarkan uraian-uraian teori di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide matematika baik secara lisan dengan menjelaskan atau berdiskusi maupun tulisan dengan membuat persamaan matematika, gambar, tabel, diagram, dan grafik. Kemudian berdasarkan teori dari Lubis et al. Tahun 2023, Nuraini et al. Tahun 2022, dan Hidayatullah dan Sumartini tahun 2022, disimpulkan indikator kemampuan komunikasi matematis sebagai berikut. Yang pertama, ekspresi dan interpretasi pemikiran matematis, yaitu kemampuan siswa untuk mengekspresikan dan menginterpretasikan pemikiran matematis mereka secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, penggunaan bahasa dan simbol matematis, yaitu kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa dan simbol matematika dalam memahami masalah. Yang ketiga, penerapan konsep dan representasi visual, yaitu kemampuan siswa untuk menerapkan konsep matematika dalam berbagai bentuk representasi. Dan yang keempat, argumentasi dan penyusunan kesimpulan, yaitu kemampuan siswa untuk menyusun argumen dari hasil yang didapat dan memberikan kesimpulan jawaban. Kemudian materi yang digunakan nanti, peneliti akan mengkhususkan pada materi SPLDV, yaitu sebuah sistem persamaan yang memiliki dua variabel, di mana masing-masing variabel berpangkat 1, sehingga bila digambarkan dalam bentuk grafik akan membuat sebuah garis lurus yang disebut linear. Bentuk umum dari SPLDV ini yaitu AX plus BY sama dengan C. Yang kemudian dalam pemecahan soal SPLDV terdapat 3 metode yang umumnya digunakan, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Untuk penelitian relevan, yaitu yang pertama, saya menggunakan penelitian dari Iya Mariati, Yani Suzana, Darmawan Hareva, dan Ilham Trimaulana tahun 2022 dengan judulnya Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linear. Yang kedua, yaitu penelitian dari Suci De La Rosa, Imamuddin, dan Liza Hamas tahun 2023 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 10 Fase S1 pada materi SPLDV. Dan penelitian yang ketiga dari Parasadi Fadzimar dan Agung Prasetyo Badi tahun 2024 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP kelas 8 dalam memecahkan soal pada materi SPLDV. Yang dimana ketiga penelitian ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatannya deskriptif. Sehingga terdapat kerangka berpikir yang akhirnya digunakan oleh peneliti, yaitu kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide matematika baik secara lisan dengan menjelaskan atau berdiskusi, maupun tulisan dengan membuat persamaan, gambar, tabel, diagram, dan grafik. Ketika siswa mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, mereka menjadi lebih mahir dalam mengungkapkan kembali konsep-konsep matematika dengan kata-kata mereka sendiri. Kemampuan komunikasi matematis sangat penting dalam proses pembelajaran matematika, terkhususnya dalam materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pada pemecahan masalahnya, soal-soal SPLDV ini seringkali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian waktu penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, yaitu berlangsung pada pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2024-2025 yang berlangsung pada bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2025. Untuk tempat penelitian, tempat ini akan dilaksanakan di SMP Perguruan Rakyat 1 yang berada di Jalan Yonzikon 14, RT 04 RW 06, Serengseng Sawah 20, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penelitian berfokus pada siswa kelas 8 dengan jumlah siswa sebanyak 143 siswa, namun peneliti hanya menggunakan populasi satu kelas, yaitu di kelas 8A yang berjumlah 36 siswa. Untuk desain penelitian ini tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis dari kemampuan komunikasi matematis pada pemecahan soal SPLDV, sehingga penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif
yaitu kata tertulis atau tulisan dari suatu subjek. Data yang didapat kemudian dianalisis kembali dengan metode deskriptif. Untuk subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMP Perguruan Rakyat 1, di mana subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yang artinya adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan sesuai pertimbangan dari peneliti. Kemudian pada teknik pengumpulan data, sumber data yang dikumpulkan berasal dari siswa kelas 8, guru matematika, dan beberapa dokumen pendukung seperti modul ajar matematika. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama akan dilakukan tes kemampuan komunikasi matematis. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tes menentukan validitas dan tes kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Tes yang pertama adalah tes validitas dengan tujuan untuk menentukan soal mana yang akan dipakai dan soal mana yang akan dihapus. Tes kedua adalah tes kepada siswa, yaitu tes kemampuan komunikasi matematis. Tes ini mengacu pada indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis yang ada. Kemudian ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh informasi dari seorang narasumber melalui proses tanya jawab. Dalam penelitian ini, narasumber adalah siswa yang terpilih sesuai kategori dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis. Wawancara dilakukan dengan sifat semi terstruktur, di mana wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa lebih dalam terkait kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut. Wawancara juga diperlukan untuk memperoleh data yang tidak dapat dilihat dari tes tulis saja. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan. Dokumentasi juga diperlukan untuk menyimpan data-data seperti tulisan, foto, video, dan rekaman suara. Kemudian berikut ini adalah kisi-kisi tes instrumen kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, bentuk soalnya adalah soal akan terdiri dari 4 soal yang dengan soal cerita, yaitu soal SPLDV yang kemudian akan dikerjakan dalam 4 soal selanjutnya. Dengan soal pertama yaitu mendeskripsikan data-data terkait permasalahan SPLDV di kehidupan nyata ke dalam bentuk tabel yang akan memenuhi indikatornya ekspresi dan interpretasi pemikiran matematis dan masuk ke dalam ranah kognitif C2. Yang kemudian soal kedua yaitu membuat model matematika berupa ekspresi aljabar untuk digunakan dalam menyelesaikan soal SPLDV, yang dimana memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu penggunaan bahasa dan simbol matematis dan masuk ke dalam ranah kognitif C4. Dan soal ketiga adalah menyelesaikan soal SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, dan grafik, yang masuk ke dalam indikator penerapan konsep dan representasi visual yang termasuk dalam ranah kognitif C5. Dan terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan SPLDV dan membuat kesimpulan dari hasil dan jawaban yang diperoleh, yang masuk dalam indikator argumentasi dan penyusunan kesimpulan yang termasuk dalam ranah kognitif C5 juga. Dan untuk pendoman penskorannya adalah untuk soal nomor 1 akan diberi nilai maksimal 2, untuk soal nomor 2 diberikan nilai maksimal 2, untuk soal nomor 3 diberikan nilai maksimal 3, dan untuk soal keempat diberikan nilai maksimal 3 yang jika digabung akan mendapatkan nilai 10. Kemudian hasil dari tes ini akan dipilih 5 siswa yang termasuk dalam kategori-kategori. Yang pertama itu kategori sangat rendah untuk nilai 0 sampai 20, kemudian kategori rendah untuk nilai 20 sampai 40, kategori sedang untuk nilai 40 sampai 60, kategori tinggi untuk nilai 60 sampai 80, dan kategori sangat tinggi untuk nilai 80 sampai 100. Selanjutnya, dari 5 kategori tersebut, siswa-siswa akan dilakukan tes wawancara yang pedoman wawancara tes kemampuan komunikasi matematika yaitu sebagai berikut. Nah, untuk indikator pertama, ekspresi dan interpretasi pemikiran matematis, pertanyaannya ada 2, yaitu apa saja yang diketahui dalam soal dan variabel apa saja yang dapat dimisalkan dalam soal. Dan kemudian untuk indikator yang kedua, penggunaan bahasa dan simbol matematis, pertanyaannya adalah bagaimana kamu dapat membuat persamaan seperti itu. Dan untuk indikator ketiga, penerapan konsep dan representasi visual, pertanyaannya adalah rumus apa saja yang kamu gunakan dalam mengerjakan soal tersebut, dan jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan dalam mengerjakan soal tersebut. Dan untuk indikator yang keempat, argumentasi dan penyusunan kesimpulan,
Pertanyaannya adalah bagaimana kamu mendapatkan kesimpulan tersebut. Nah, untuk teknik analisis datanya yang pertama itu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari tes uraian, kemampuan komunikasi matematis sebelumnya dan hasil tes wawancara. Kemudian akan dilakukan reduksi data, yaitu yang pertama mengoreksi hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian siswa dipilih berdasarkan kategori-kategori yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil tesnya. Yang kedua, hasil dari pekerjaan siswa yang dipilih dideskripsikan untuk menjadi catatan saat wawancara. Kemudian hasil dari sesi wawancara tersebut diolah kembali agar menjadi data yang siap untuk dipaparkan. Nah, terakhir ada paparan data, yaitu paparan data dilakukan untuk menjadi sebuah kesimpulan dari proses-proses penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data yang akan disajikan berupa hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa, hasil dari wawancara, dan hasil analisis penelitian. Penyajian data merupakan hasil kesimpulan dari identifikasi kemampuan komunikasi matematis siswa dengan indikator-indikator yang ditetapkan sebelumnya. Nah, terakhir untuk pemeriksaan keabsahan data, yang pertama ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan berarti memperdalami dan memperinci temuan setelah data dianalisis. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, kesempatan mengetahui lebih dalam, dan mampu untuk mendeskripsikan lebih rinci apa yang telah dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga selama penelitian tercatat data yang valid, sistematis, dan akurat. Kemudian ada triangulasi. Nah, triangulasi ini dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, yang berarti menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber. Kemudian ada triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan mengerjakan soal tes selalu diperiksa dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan. Nah, terakhir ada triangulasi waktu, yaitu waktu juga sangat mempengaruhi kredibilitas data. Misal data yang telah dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih sehat, masih segar, masih fresh, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian data dilakukan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Bila menghasilkan data yang berbeda, pengambilan data perlu untuk dilakukan berulang-ulang sampai mendapat kepastian data. Sementara peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu karena dalam penelitian ini triangulasi teknik yang dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data dengan cara membandingkan soal tes kemampuan komunikasi matematika dengan hasil wawancara sehingga akan mendapatkan data yang valid. Nah, terakhir ada pengecekan teman sejawat. Pengecekan teman sejawat dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk mendiskusikan bagaimana proses dan hasil penelitian dengan teman, dosen, atau orang yang telah melakukan penelitian kualitatif yang sudah lebih berpengalaman. Pada pengecekan teman sejawat ini akan dimintakan pendapat, masukan, dan kritik atas temuan sementara penelitian. Dengan begitu diharapkan peneliti mendapatkan masukan-masukan yang bersifat positif dan baik dari segi metodologi maupun dari konteks penelitian. Sekian presentasi dari saya terkait proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.